Yo guys, selamat datang di channel Autik. Kali ini Autik Channel akan membahas alur cerita dari film The Priest We Die tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang menjadi sandera sekelompok perampok, di mana sekelompok perampok tersebut baru saja merampok sebuah toko pegadaian. Namun ketika mereka ingin melarikan diri, mobil yang mereka kendarai tiba-tiba mogok, membuat mereka harus menginap di sebuah rumah peternakan, yang dimana peternakan tersebut akan menjadi nasib sial bagi mereka. Kira-kira kesialan apa yang akan dialami mereka? Mari kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan perdebatan seorang pria dan wanita Bondon. Bondon tersebut marah karena tiba-tiba si pria menurunkannya di daerah terpencil. Padahal si pria sudah berjanji akan menurunkannya di kota. Dan tanpa ia sadari, seseorang sedang mengawasinya dari kejauhan. Ketika berada di dalam WC, Bondon tersebut mendengar ada seseorang yang masuk, dan ternyata benar, ada seseorang bertubuh besar yang masuk ke dalam WC tersebut. Namun tiba-tiba seseorang tersebut kembali keluar dari WC, yang membuat si Bondon memeriksanya. Tapi ketika diperiksa, tidak ada seorang pun di sana. Hingga ketika si Bondon akan keluar, tiba-tiba seseorang menembaknya dengan senapan bius. Lalu film pun baru dimulai. Beberapa saat kemudian, seorang wanita yang bernama Grace merasa gelisah karena belum bisa membayar hutang. Alhasil, ia terpaksa untuk menggadaikan kalung miliknya di sebuah toko pegadaian. Namun ketika Grace hendak menggadaikan kalungnya, pemilik atau direktur toko pegadaian berkata bahwa kalung tersebut tidak akan cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Alhasil, si direktur menawarkan pilihan mulia, yaitu meminta Grace untuk memenuhi hasrat nafsunya. Grace yang tidak ada pilihan lain pun hanya bisa diam. Dan ketika si direktur cabul hendak meraba Grace, tiba-tiba toko tersebut diserbu sekelompok perampok. Grace yang mengetahui hal tersebut berusaha untuk bersembunyi, sedangkan si direktur mencoba melawan. Alhasil berhasil menembak kaki salah satu perampok, tapi sayang ia juga tewas di tempat. Grace yang memiliki kesempatan berusaha untuk kabur, tapi sayang salah satu perampok yang bernama Cody berhasil menangkapnya dan menjadikannya sandera. Karena salah satu seorang anggotanya melarikan diri, Cody meminta Grace untuk menyopir dan membawa mereka melarikan diri. Di perjalanan, mereka tak sengaja melihat para polisi, yang membuat mereka harus memilih jalan alternatif, di mana jalan tersebut sudah tidak asing lagi pada film horor. Dan benar saja, mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok, hingga malam pun poek. Salah seorang perampok yang bernama Alex berniat ingin membunuh Grace karena takut kejahatan mereka terbongkar. Namun Cody menghalanginya. Ia meminta Alex untuk tenang agar tidak memperkeruh suasana. Sedangkan Grace merasa cemas karena takut dibunuh. Hingga Cody melihat sebuah rumah peternakan. Alhasil mereka berencana untuk menginap di rumah peternakan tersebut. Di sana mereka bertemu dengan seorang remaja yang bernama Dani. Lalu Cody bersama Grace meminta Dani untuk memperbolehkannya menginap. Dani pun terdiam dan malahan terlihat gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang dirahasiakan. Alhasil ia meminta Cody dan Grace untuk segera meninggalkan peternakan tersebut. Tapi dikarenakan Grace memaksanya, mau tak mau Dani terpaksa memperbolehkannya tinggal, tapi hanya beberapa jam. Sebelum pergi, Cody bertanya pada Dani, ia tinggal bersama siapa? Dani pun menjawab bahwa ia tinggal bersama kakeknya. Sesaat kemudian, setelah mereka berada di dalam rumah, Alex meminta Cody untuk mengeluarkan peluru yang bersarang pada adiknya. Dan adegan ini satisfyingnya kerasa banget ya guys ya. Lalu ketika Cody dan Alex berdebat, tak sengaja ia melihat berita tentang perampokan tadi pagi, yang ternyata sanderanya atau si Grace telah diketahui polisi. Alex yang agak panik pun ingin menyelesaikan semuanya, dan dengan skill epical glory-nya, ia berniat menyusup ke peternakan itu sendirian. Meskipun Cody sudah memperingatkannya untuk menunggu kakek si Dani pulang, alhasil Alex pun pergi sendirian. Di dalam peternakan, Alex menemukan sebuah pintu bawah tanah yang ketika ia cek, di dalam sana terdapat sebuah penjara, bahan eksperimen, dan juga menemukan gambar-gambar aneh berisikan sebuah keluarga. Alex yang melihat Dani sedang mengepel, langsung saja menodongnya dengan senjata. Kemudian Alex bertanya pada Dani, apakah ia tinggal sendirian? Lantas Dani pun menjawab sendirian, dan menyuruh Alex untuk segera pergi. Merasa diremehkan, Alex pun langsung menyandera Dani.
Di tempat lain, Grace memohon pada Cody untuk melepaskannya karena takut dibunuh Alec. Cody pun langsung menolaknya dan berkata kalau Grace akan baik-baik saja. Saudaranya Alec yang bernama Shane tak sengaja mendengar percakapan Cody bersama Grace. Shane yang mengira Cody akan berkhianat menodongnya dengan shotgun. Lalu Cody yang merasa Shane salah dengar memintanya untuk menurunkan senjata. Belum sempat menurunkan senjata, tiba-tiba di peternakan ada sebuah mobil datang yang ditumpangi kakek Danny dan seorang wanita tinggi besar. Mereka sangat kaget karena si wanita besar tersebut menggendong sebuah karung yang kira-kira berisikan mayat. Sementara di dalam, Alec yang mendengar ada seseorang masuk mencoba memeriksanya. Let's go for a walk. Balik lagi ke kelompok Cody. Cody yang merasa khawatir pada Alec mencoba masuk ke dalam peternakan, sedangkan Shane diminta untuk mengawasi Grace. Si wanita besar yang telah menyadari ada seseorang langsung saja mematikan saklar yang membuat lampu di peternakan semuanya padam. Melihat situasi gelap, Danny mencoba untuk kabur dan membuat Alec harus mengeluarkan sebuah tembakan. Kembali ke Cody, tanpa ia sadari kakek Danny telah membidiknya. Alhasil Cody tertembak oleh senapan bius. Melihat Cody tertembak, Shane mencoba membantunya. Tapi karena skillnya masih epic, ya kalian tahulah ketika musuhnya magic damage, ia malah membeli Wind of Nature. Alhasil ia pun tertembak juga. Sementara di dalam, Alec malah salah sasaran karena yang ia tembak adalah wanita Bondon di awal scene. Jadi seseorang yang menembak si wanita Bondon itu adalah keluarga Danny ya guys ya. Tanpa Alec sadari, tiba-tiba wanita bertubuh besar tersebut sudah berada di belakangnya. Dan di sisi lain juga Grace berusaha untuk kabur. Tapi mau gimana lagi, Grace cuma beban partian. Alhasil ia tertembak juga. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di ruang operasi, yang dimana Shane dalam keadaan kesakitan dan dadanya telah terbuka. Melihat kondisi adiknya, Alec langsung berteriak. Lalu muncullah kakek Danny dan si wanita bertubuh besar, yang ternyata mereka adalah seorang psikopat. Tak pakai lama, si kakek kopet tersebut langsung mengambil jantung Shane secara sadar dan membuatnya tewas di tempat. Sementara di sisi lain, gantian Alec yang akan dicongkel matanya. Alec yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa pasrah. Lalu, Grace yang telah sadar kebingungan apa yang sedang terjadi. Ia yang ketakutan meminta Danny untuk melepaskannya karena ia tak ada sangkut pautnya pada mereka. Beberapa saat kemudian, psikopat wanita bersama Danny menuangkan cairan asam pada jasad Shane agar tubuhnya mengelupas dari tulangnya. Balik lagi pada Grace dan Cody. Cody yang telah sadar membantu Grace untuk melepaskan selang infusnya. Namun tiba-tiba si wanita kopet datang dan langsung membawa Cody ke ruang operasi. Kemudian si kakek kopet menyuruh Danny membawa Grace ke tempat operasi, sedangkan Alec dibawa wanita kopet di suatu tempat. Setelah mereka berkumpul, Grace bertanya apa alasan si kakek melakukan semua ini. Si kakek pun sedikit bercerita bahwa ia ingin membalaskan dendam apa yang telah dialami Bu Danny. Seseorang telah merebut kehidupannya dan membunuhnya. Lalu mendorong si kakek untuk mencari mangsa, kemudian mengambil organnya dan memberikan pada orang yang membutuhkan. Ya intinya si kakek kopet ini cuma ingin balas dendam dengan caranya sendiri. Lalu di sisi lain, si kopet wanita melepaskan ikatan Alec dan memintanya untuk buy-one. Namun karena si Alec ini masih stuck di epic, ia tak bisa menandingi si kopet wanita yang telah mythical glory bling-bling. Balik lagi ke si kakek kopet. Pada saat Cody akan dibedah, Grace berhasil melepaskan ikatannya dan langsung menusuk si kakek. Si kakek pun langsung membunyikan alarm agar si wanita kopet membantunya. Tapi sayangnya si kakek telah mokat di tempat.
Dani yang melihat wanita kopet segera mengunci pintu. Lalu Cody menyuruh Grace untuk menambal sayatan pada dadanya menggunakan stempel operasi. Setelah menambalnya, Cody meminta Grace untuk segera melarikan diri. Sedangkan ia akan mencoba buy-one dengan si kopet wanita. Dan seperti dugaan, meskipun Cody mantan Mythical Glory 10k, tapi skillnya modal partian, akhirnya tidak bisa menandingi si wanita kopet, yang glorinya murni solo rank, suka gendong para public poke. Kembali ke Grace, ia yang dikejar si kopet wanita berhasil menembaknya, dan kemudian Dani menyetrumnya dengan senjatanya sendiri. Tapi si wanita kopet tersebut masih kuat, dan masih bisa mengejar mereka. Alhasil mereka pun menyiramnya dengan cairan asam pada tubuh wanita kopet tersebut. Tapi sekali lagi, seperti kata Bang Sakayang, si kopet mah kuat, si wanita kopet tersebut masih hidup. Ketika Grace di ujung mautnya, untung saja Dani segera menembaknya dengan senapan bius. Dan merasa si wanita kopet masih kuat, Grace lantas melilitkan kawat berduri ke lehernya, lalu menghidupkan mesin penarik yang membuat si wanita kopet akhirnya pecah windstrike ya guys ya. Dan film pun tamat. Yuk guys, jadi seperti itulah pembahasan alur cerita dari film The Priest We Pay tahun 2022. Pesan dariku, selalu berhati-hatilah kemanapun kalian berada, apalagi kalau urusan menginap. Jikalau kalian menemukan yang janggal, alangkah baiknya kalian segera pergi dari tempat tersebut. Oke, saya Audik pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!